Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi teman-teman yang menonton eh, video ini. Nah, jadi video ini merupakan video penjelasan materi dari pertemuan 11, di mana kita bakal membahas mengenai exception handling, file, dan juga file input, output, buffer, dan juga stream. Jadi mungkin uh, sebelumnya kalau misalkan suaranya kurang jelas mohon untuk dimaklumi ya, karena mungkin takutnya agak sensor gitu. Nah, itu gambar umumnya itu. Dalam pemrograman, kesalahan, error, dan pengelolaan data eksternal merupakan dua hal penting yang perlu ditangani dengan baik agar program itu dapat berjalan dengan stabil, efisien, dan juga tangguh. Nah, modul ini bakal bahas kedua konsep itu yang saling berkaitan, yaitu exception handling dan juga file input output menggunakan buffer dan juga strip. Oke, jadi untuk exception handling itu digunakan untuk menangani kesalahan saat program dijalankan tanpa menyebabkan program itu berhenti secara tiba-tiba. Nah, mungkin kalian pada saat Petro kemarin itu sudah belajar ya mengenai error handling. Terus juga di SDA itu sudah ada error handling juga. Jadi mungkin kalian sudah uh, familiar lah mengenai error handling. Itu ada beberapa uh, kata kunci, yaitu adalah try, catch, dan finally. Nah, finally ini mungkin kita baru tahu di Java ini ya. Nah, itu juga biasanya itu digunakan untuk uh, merespon terhadap error seperti input yang salah, terus juga pembagian error atau file yang itu tidak ditemukan. Nah, konsep ini membuat program lebih aman dan mudah dikelola. Jadi kalau misalkan program kita tuh error atau misalkan data itu tidak sesuai gitu, nah itu bakal di handle untuk errornya itu supaya program itu nggak berhenti dan masih bisa jalan. Oke, jadi oke, lanjut selanjutnya adalah file input output buffer dan juga strip. Setelah kita memahami mengenai penanganan kesalahan, nah, kita juga bakal mempelajari bagaimana berinteraksi dengan file eksternal untuk menyimpan file dan juga membaca data. Nah, file input output menggunakan stream untuk media atau menulis data dalam dua jenis, yaitu byte stream untuk biner, misalkan file, gambar file, dan data, lalu data auto stream untuk data teks, txt, csv, juga dan sebagainya. Oke, untuk meningkatkan performa digunakan juga buffer stream yang menyimpan data sementara di memori sebelum diproses. Hal ini membuat akses file lebih cepat dan juga efisien. Oke, jadi itu cara pembelajarannya. Eh, Mahasiswa diharapkan mampu dapat menjelaskan konsep dasar exception handling dalam pemrograman berbasis objek, terus juga jenis-jenis exception dan perbedaannya dengan error biasa. Lalu menerapkan block try catch, finally throw, dan juga throws untuk menangani kesalahan selama program dijalankan. Lalu membuat dan menggunakan custom exception sesuai kebutuhan program untuk meningkatkan kejelasan penanganan. Lalu menjelaskan konsep dasar file input output termasuk aliran data, stream, dan buffer, dan peran buffer dalam efisiensi proses input atau output. Lalu menggunakan kelas-kelas input output seperti file reader, file writer, buffer reader, buffer writer, file input stream, dan file output stream. Ya, lalu menerapkan exception handling pada proses input file, terus buat program sederhana untuk yang mengintegrasikan exception handling dan file input output. Oke, jadi seperti yang kita tahu sebelumnya, kalau exception handling itu adalah kejadian untuk mengatur alur normal program saat dijalankan. Jika tidak ditangani maka program akan berhenti secara tiba-tiba, maka perlu ada exception handling. Nah, ini untuk struktur seperti ini: try, lalu kurung siku, kurung kurawal, lalu catch, exception type A, lalu ada finally-nya di sini. Terus ada jenis-jenis exception, yaitu ada
check exception harus ditangani. Contohnya input output exception, file not found exception. Lalu ada uncheck exception, itu tidak wajib ditangani, biasanya kesalahan logika. Contohnya arithmetic exception. Lalu ada null pointer exception. Terus ada kata kunci throws. Kalau throw itu digunakan untuk melempar exception secara manual. Kalau throws digunakan untuk mendeklarasikan bahwa metode dapat melempar exception. Misalkan seperti ini. Kalau ini kan menggunakan throw. Nah ini kita melempar exception itu secara manual. Nah ada handlingnya di sini, bakal muncul pesan kalau datanya itu tidak bisa dibagi dengan 0. Lalu ada custom exception. Nah kita dapat membuat exception sendiri agar lebih spesifik. Misalnya seperti ini, class invalid exception. Lalu kita juga bisa membuat message-nya sendiri di sini seperti itu. Oke, lalu lanjut ke file input output. Nah, di sini uh, Java itu sudah menyediakan file, beberapa package, yaitu ada byte stream dan juga karakter stream. Nah, ini ada file input stream dan juga output. Lalu ada karakter stream, itu ada file reader dan juga file writer. Nah, kalau kita sekarang ini uh, bakal mencoba untuk file input streamnya ini, input streamnya. Lalu ada buffer stream. Nah, buffer stream itu digunakan untuk meningkatkan efisiensi karena data disimpan sementara di buffer sebelum dibaca atau ditulis ke file. Nah, untuk kelas-kelas atau package yang digunakan itu adalah buffer reader dan juga buffer write writer. Lalu ada buffer input stream dan juga buffer output stream. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau di sini tuh kita perlu untuk uh, inisialisasi untuk buffer readernya sama seperti kelas-kelas di Java pada umumnya gitu ya. Nah, ini kita untuk membaca data txt, kalau misalkan ada itu bakal ditulis, kalau misalkan nggak ada itu bakal nggak ditulis. Nah, seperti ini misalkan. Terus kalau misalkan cara minus file itu misalkan ini misalkan kita masukkan teks ini ke dalam output txt. Nanti kalau misalkan uh, berhasil, itu bakal ada pesan bahwa data itu berhasil masuk ke file itu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke langkah praktikum. Oke, baik, kita lanjut ke langkah praktikumnya. Oke, bisa kalian buka untuk Netflix atau VS Code-nya, lalu buat file, terserah sih mau namanya apa, boleh praktikum 11 atau nama kalian atau yang lain juga boleh. Oke, lalu kita, nah kalau untuk buffer stream, untuk buffer terus exception handling tuh perlu dimasukkan beberapa dependencies atau importnya, itu ada cukup banyak. Jadi setiap apa setiap buffer terus ada file ini juga itu perlu dimasukin ininya, dependensinya itu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak perlu pakai Java util bintang karena dia tuh nggak bisa um, untuk memasukkan dari uh, import-import ini. Jadi Java util bintang itu tidak memuat package-package ini tuh, nggak memuat di dalamnya.
Oke, terus kita buat kelas namanya itu baca data. Misalkan yang baca data ini kita coba run lagi. Nah, jadi di baca data nih misalkan masukkan nama, terus kalau misalkan kita masukkan namanya. Nah, finally uh, input namanya selesai gitu, terus bakal lanjut lagi di perulangan selanjutnya. Itu jadi bakal keluar lagi itu karena kita menggunakan perulangan while. Nah, di sini tuh ada exception kalau misalkan terjadi kesalahan input. Nah, get message ini tuh bawaan dari Java, jadi itu bakal mengeluarkan pesan di bawahnya itu kalau misalkan terdapat kesalahan input output. Tuh, kalau misalkan miring itu dia bakal keluarin inputnya tidak valid. Nah, ini. Kita lanjut lagi ke pembagian. Nah, di pembagian ini kalau pembagian itu kan kalau misalkan 10 bagi 0 itu kan harusnya kalau dia nggak di tangan itu bakal berjalan terus ya untuk loopingnya itu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan exception handling itu bakal ditangani untuk uh, outputnya kan pembagian. Oke, pembagian terus kita nilainya 10 terus penyebut itu 0. Nah, itu error, tidak bisa membagi. Itu menggunakan arithmetic exception di sini. Jadi bakal muncul error tidak bisa membagi dengan 0. Terus kita lanjut lagi terus ke file operation. Sekarang kita menuliskan file untuk contoh datanya itu adalah ini contoh teks filenya. Oke, 3 teks file. Oke, jadi data itu udah masuk ke file namanya data.txt. Oke, oke, jadi masuk ke data.txt untuk filenya itu. Terus coba kita baca filenya. Terus kita baca file. Baca file. Oke, sorry. Oke, oke. Oke, jadi filenya itu kan tulisannya mana? Ini kan tulisnya buffer writer digunakan untuk menulis file. Nah, ada dua nih, ada dua teks di dalam ini. Kita baca tulisnya itu buffer. Ini adalah contoh teks isi file lalu ada buffer writer. Terus kita juga bisa untuk menyalin filenya seperti ini. 5. Nah, udah disalin txt. Terus kita coba baca lagi. Nah, tapi yang misal itu ada yang dibaca itu adalah yang ini, yang yang pertama ini, yang pertama yang dibaca, yang kedua yang pas disalin itu nggak baca sih. Oke, jadi seperti ini. Nanti ini modulnya bakal langsung dikirim ke kelas masing-masing. Oke, mungkin demikian aja untuk praktik pada malam ini. Oke, saya akhiri. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.